Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Fadza Zafira akan mempresentasikan materi mengenai pemotongan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Latar belakang PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai yang berhenti bekerja terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pegawai yang berhenti bekerja di tengah tahun namun masih memiliki kewajiban subjektif. Yang kedua, perlakuan bagi pegawai yang berhenti di tengah tahun sekaligus kewajiban subjektifnya juga berhenti. Mekanisme perhitungan PPh pasal 21 terutang pada bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung PPh pasal 21 masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir adalah masa pajak saat pegawai berhenti. Penghitungan dilakukan menggunakan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan penghasilan kena pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, PPh pasal 21 yang harus dipotong pada masa pajak terakhir adalah sebesar selisih antara PPh pasal 21 terutang dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak sebelumnya. Yang ketiga, dalam hal terdapat kelebihan pemotongan, atas kelebihan pemotongan PPh tersebut wajib dikembalikan kepada pegawai bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berhenti. Salah satu perhitungan pajak penghasilan yang perlu diperhatikan adalah terkait PPh pasal 21 untuk karyawan berhenti bekerja atau resign. Perusahaan harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dalam pemotongan PPh pasal 21 bagi karyawan yang resign di tengah tahun berjalan guna menghindari sanksi administratif yang ada. Bulan saat karyawan mengundurkan diri juga disebut sebagai masa pajak terakhir, yakni masa Desember atau masa pajak tertentu di saat karyawan tersebut berhenti bekerja. Masa pajak terakhir PPh pasal 21 memiliki penghitungan yang berbeda karena adanya penghitungan kembali yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan atau pemotong. Poin penting tentang penghitungan PPh pasal 21 bagi karyawan yang resign di tengah tahun berjalan. Yang pertama, jumlah penghasilan 1 tahun pada umumnya. Jumlah penghasilan selama 1 tahun adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12. Namun jika karyawan tersebut resign di tengah tahun, maka jumlah penghasilan 1 tahun karyawan tersebut dihitung mulai Januari sampai dengan bulan terakhir karyawan tersebut resign. Misal, jika karyawan tersebut resign di bulan Mei, maka penghasilannya dalam 1 tahun adalah jumlah dari penghasilan mulai Januari sampai dengan Mei. Yang kedua, jika PPh pasal 21 yang dipotong lebih besar berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 32 Pajak 2015 pasal 14 ayat 7 dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 21 yang terutang untuk 1 tahun pajak, maka kelebihan PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. Yang ketiga, penyerahan bukti potong paling lambat 1 bulan berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa karyawan Anda yang resign di tengah tahun berjalan berhak untuk menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 paling lambat 1 bulan berikutnya setelah resign. Hal ini tertuang pada per 32 Pajak 2015 pasal 23 ayat 2 bahwa dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum Desember, bukti pemotongan PPh pasal 21 harus diberikan paling lama 1 bulan setelah pegawai tetap yang bersangkutan berhenti bekerja. Hak pekerja yang mengundurkan diri secara umum pasal 81 angka 47 per PPU Cipta Kerja yang mengubah pasal 156 ayat 1
Undang-Undang Ketenagakerjaan memang mengatur pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi PHK. Namun secara khusus rincian hak-hak pekerja yang di PHK berdasarkan alasannya diatur dalam PP 35/2021. Adapun pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat berhak atas yang pertama, uang penggantian hak atau UPH dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PP atau perjanjian kerja bersama atau PKB. UPH yang harus diterima meliputi A. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. B. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. C. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja PP ataupun PKB. Pemotongan PPh pasal 21 pegawai yang mulai bekerja dalam tahun berjalan 1 sesuai dengan pasal 19 ayat 2 huruf A Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep 106 tanggal 14 Maret 1991 pegawai tetap sebagai wajib pajak dalam negeri yang memulai bekerja atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Perhitungan PPh pasal 21-nya didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak yang bersangkutan atau tidak disetahunkan. Yang kedua, sesuai dengan butir 1 di atas, maka untuk perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai yang pindah dari satu perusahaan A ke perusahaan lain atau perusahaan B, perhitungan PPh pasal 21-nya oleh masing-masing pemberi kerja didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan atau tidak disetahunkan. Walaupun kedua pemberi kerja tersebut merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama. Yang ketiga, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, setiap orang yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pegawai yang pindah dari perusahaan A ke perusahaan B dalam tahun berjalan harus diartikan bahwa dalam 1 tahun pajak ia memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Dengan demikian, bila jumlah seluruh penghasilan neto pegawai tersebut baik yang berasal dari perusahaan A maupun perusahaan B dan penghasilan lainnya telah melampaui besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka pegawai yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan PPh perseorangan. Karyawan dengan kewajiban subjektif dimulai pada tahun berjalan selanjutnya. Kondisi kedua umumnya berlaku pada kasus warga negara asing menjadi pegawai tetap di perusahaan yang berada di Indonesia. Perhitungan PPh pasal 21 pada masa pajak tetap menggunakan TER bulanan. Namun pada masa pajak terakhir penghasilan neto perlu disetahunkan. Contoh soal, Randi merupakan salah satu pegawai tetap di PT Bina Bakti dengan status menikah, namun belum memiliki tanggungan setiap bulannya. Randi menerima gaji sebesar 6 juta dan tunjangan jabatan 3 juta setiap bulannya. Pada tanggal 1 Juli 2017, Randi memutuskan untuk berhenti bekerja di PT Bina Bakti. Selama bekerja, Randi hanya menerima penghasilan berupa gaji dan tunjangan jabatan saja. Adapun kebijakan pemotongan PPh pasal 21, PT Bina Bakti menggunakan sistem gross method atau metode gross. PPh 21 dipotong langsung dari penghasilan karyawan. Jadi, cara mengerjakannya penghasilan bruto gaji per bulan yaitu 6 juta, tunjangan jabatan yaitu sebesar 3 juta, dijumlahkan hasilnya adalah penghasilan bruto yaitu 9 juta dan mengalami pengurangan biaya jabatan 450.000, iuran pensiun 200.000.
Jadi total pengurangannya 650.000. Maka penghasilannya itu per bulan yakni 8.350.000. Sedangkan penghasilannya itu dalam setahun adalah 8.350.000 dikali 12 yaitu 100.200.000. Selanjutnya diketahui PTKP dari Ruben adalah PTKP dari Randi adalah K0 yakni sebesar 58.500.000. Jadi penghasilannya itu setahunnya adalah 100.200.000, PTKP-nya 58.500 dikurang penghasilan kena pajak yaitu 41.700.000. Maka PPh pasal 21 yang terutang setahun sebesar 3.475.000. Dengan demikian, PPh 21 yang harus dipotong setiap bulan adalah 289.583. Berdasarkan deskripsi di atas, Randi bisa mulai 1 Juli 2017 apabila selama Januari sampai dengan Mei 2017 tidak terdapat perubahan penghasilan, maka jumlah PPh pasal 21 yang telah disetorkan oleh PT Bina Bakti Randi adalah 5 dikali 298.583.000 sama dengan 1.447.916. Perhitungan PPh pasal 21 yang terutang selama Januari sampai dengan Juni 2017 itu penghasilan bruto 54 juta, pengurangan 3.900.000. Penghasilan itu 6 bulan yaitu 50.100.000. PTKP K0 selama 6 bulan yaitu 29.250.000. PKP 6 bulan 29.250.000. Maka besaran PPh 21 terutang per bulan sebesar 243.750. Dengan demikian, besaran PPh 21 lebih potong yang harus dikembalikan oleh PT Bina Bakti kepada Randi adalah 289.583 dikurang 243.750 yaitu 45.833 dikali dengan 6 bulan yaitu 274.998. Kedua, Manto berstatus TK0 mulai bekerja di PT Indomakmur sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2024. Gaji per bulan Manto adalah sebesar 16 juta dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar 150.000. Sesuai dengan ketentuan PPh pasal 21 terbaru, perhitungan per masa menggunakan tarif efektif rata-rata yaitu TER, sedangkan pada masa pajak terakhir dihitung menggunakan tarif progresif. Masa pajak September sampai November dari ilustrasi di atas diketahui status PTKP Manto adalah TK0. Penghasilan bruto per bulan 16 juta rupiah. Sesuai dengan lampiran PP 58 tahun 2023, TER yang berlaku adalah kategori A sebesar 7%. Dengan demikian, PPh pasal 21 untuk masa September sampai November adalah sebagai berikut. September 16 juta 7% dari 16 juta yaitu 1.100.000. Kali 7 berapa? PPh pasal 21 1.120.000. Bulan Oktober penghasilan bruto 16 juta, TER A 7%, PPh pasal 21 1.120.000. November 16 juta, TER 7%, PPh pasal 21-nya 1.120.000. Nah, pada masa Desember 2024, perhitungan PPh pasal 21 penghasilan Manto adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto setahun yaitu 64 juta, penghasilan brutonya 64 juta, pengurang yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatannya 2 juta, iuran pensiun 400.000.
total pengurangannya jadi 2.400.000. Penghasilan neto yaitu 64 juta dikurang 2.400.000 yaitu 61.600.000. PTKP TK0 yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 7.600.000. PPh pasal 21 setahun yaitu 5% dari 18.142.000 yaitu 380.000. PPh pasal 21 masa September sampai November 4.480.000. PPh pasal 21 yang lebih dipotong pada masa Desember yaitu 4.100.000. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.